Assalamualaikum Mam, kali ini aku mau share resep menu harian part kedua. Yang pertama aku bikin paru pelangi. Ini parunya udah direbus sekali, terus mau aku rebus lagi pakai jahe yang udah digeprek, daun salam, 4 siung bawang putih geprek, sama daun jeruk. Nah ini versi males kalau kalian gak pakai bumbu dasar gitu. Terus aku kasih sedikit garam sama kaldu jamur sedikit aja, karena kan paru dia kayak sponge gitu ya. Kalau kebanyakan takutnya terlalu asin, terus ditambahin air secukupnya. Nah kalau udah mendidih dia bakal berbuih-buih gini Mam. Gak apa-apa, kita akan masak dia sampai airnya menyusut gitu. Kalau udah menyusut tinggal dipotong kecil-kecil terus digoreng. Gorengnya pakai api sedang cenderung kecil sesuai selera, mau renyah atau mau sedikit kenyal gitu. Kalau aku nggak sampai renyah banget, masih kenyal-kenyal gitu. Terus bumbunya ini semuanya diiris sama digeprek. Ada lengkuasnya aku geprek sedikit aja. Terus ada bawang merah iris, bawang putih, cabai merah keriting, cabai hijau, cabai rawit merah, ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Semuanya ditumis aja di minyak yang panas. Nah udah, ini tinggal ditumis aja sampai layu gitu, terus ditambahin bumbu garam, kaldu jamur, sama gula kalau kalian suka gula. Nah ini gampang banget, versi males, paru versi males. Kalian bisa ganti pakai ayam, telur, udang, apapun, ikan, pokoknya bisa semuanya. Nah ini tinggal ditumis-tumis, kalau udah layu dimasukin parunya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbunya meresap, bisa dimatiin apinya atau pakai api yang paling kecil. Nah, ini enak banget, super enak parah. Jadi kalian bisa cobain resep ini. Kalau nggak punya paru, kalian bisa pakai hati ayam, bisa pakai ayam goreng, bisa pakai telur goreng, bisa pakai ikan goreng, pakai udang, pakai apa aja enak. Jangan pakai sendal jepit aja. Selanjutnya ini resep favorit buat Kai. Ini udang tumis, aku panasin bawang bombay. Bisa pakai bawang merah sama bawang putih diiris. Ini aku pakai bawang bombay sama bumbu dasar putih. Biasanya sih cuma pakai bawang merah, bawang putih diiris. Nah ini ditumis sampai wangi, terus baru dimasukin udangnya. Kalau udangnya udah masuk, tinggal ditambahin bumbunya kayak garam sama kaldu jamur. Udah tinggal diaduk-aduk sampai udangnya matang. Udah jadi, ini enak banget. Apalagi kayak bumbu-bumbunya itu tuh dicampurin sama nasi, itu manis segar, manis gurih, enak banget, parah. Selanjutnya aku bikin miso versi males. Ini misonya direbus dulu sampai lembut. Biasanya kan direbus terus ditumis. Nah ini tuh aku males banget, ribet. Jadi ini aku rebus. Kalau udah jadi, udah lembut gitu, matiin api kompornya. Terus aku tambahin parutan wortel. Ini aku parut aja wortelnya karena nggak aku masak lagi. Jadi ini apinya udah mati. Masih ada deh, apinya kecil aja. Terus dikasih bumbu, garam, kaldu jamur, lada. Nah udah diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, ini masukin telur. Aku pakai telurnya 2 butir. Terus diaduk-aduk lagi sampai rata. Sumpah aku males ngulang dubbingnya, tadi ada suara papanya kayak buka pagar. Udah, ini diaduk-aduk terus ya Mam, diaduk-aduk aja. Ini kayak bikin martabak sih, martabak mie gitu, tapi ini pakai miso. Nah ini gorengnya versi males, aku nggak mau kukus dulu, jadi langsung aku goreng, terus biar cepet, sekali banyak gitu, terus ada bentuknya. Aku gorengnya di cetakan takoyaki. Ini udah, tinggal dimasukin aja misonya, terus nanti tinggal dibolak-balik aja, pokoknya dimasak sampai matang.
Nah sebenarnya ini tuh misalnya bisa ditumis dulu, dikasih ayam, udang gitu-gitu. Cuma aku kayak gini aja deh buat kayak cemilan gitu. Nah sudah deh, ini begini pokoknya, ini udah mateng, tinggal diangkat terus dimakan. Yummy. Selanjutnya yang ketiga aku mau bikin ayam bakar. Ini pakai bumbu dasar putih, ditumis dulu. Kalau nggak ada diulek ya, bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri, ada jahe, lengkuas gitu-gitu. Nanti aku tulis di description box. Nah ini ditumis terus dimasukin ayamnya. Nah maafkan ya, itu ceker aku masih kayak gitu bentuknya. Aku nggak tahu kalau ceker itu harus dilepasin gitu bagian luar yang itu. Soalnya di pasar kayaknya bentukannya begitu semua tuh. Terus aku kasih kecap, tambahin airnya sampai kayak nutupin ayamnya gitu. Terus beri garam, kaldu jamur, dan lada. Aku pakai lada hitam. Ini tuh biar lebih gurih lagi pakai margarin, Mam. Terus aku tambahin gula merah. Ini aku mau bikin ayam bakar apa bacem ya? Nggak apa-apa sih, opsional, bisa pakai gula putih juga, nggak pakai juga nggak apa-apa kalau udah cukup kerasa manis. Nah ini diaduk-aduk terus dimasak sampai dia menyusut. Nah itu begini penampakannya, udah mulai menyusut. Ini tinggal diangkat aja, terus nanti tinggal di grill di pan. Nah sekali lagi mohon maaf itu cekernya masih begitu bentuknya. Aku bener-bener nggak tahu kalau itu harus dibuka. Harus nggak sih? Nah pokoknya begini ya Mam, ini udah kering, tinggal di grill di pan atau kayak gini juga udah bisa dimakan. Selanjutnya aku mau bikin telur balado. Nah ini telurnya udah direbus, terus aku goreng sebentar gitu biar luarnya kayak kuning-kuning gitu kan. Terus habis itu aku pakai pete. Ini petenya aku goreng dulu sebentar. Enggak sih, aku goreng sampai kelar. Nah ini aku goreng petenya, terus aku tambahin bawang bombay. Nah ini nggak pakai juga nggak apa-apa sih, emang aku suka nambah-nambahin. Terus ku tambahin bumbu dasar merah. Kalau kalian nggak punya bisa pakai bawang merah, bawang putih sama cabai yang dihaluskan. Terus aku pakai daun jeruk. Nah ini daun jeruknya biar dia wangi dan nggak langu gitu. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja, dikasih garam sama kaldu jamur. Kalau kalian suka gula silahkan ditambahkan gula. Oh iya, itu aku tambahin cabai bulat. Karena belakangan ini aku beli cabai tuh nggak ada pedes-pedesnya gitu, Mam. Dah, kalau udah matang tinggal dimasukin telurnya. Diaduk-aduk sampai rata, udah tinggal dimakan. Ini telur balado versi apa aja, nggak ngerti. Selanjutnya aku bikin asam pade. Ini pakai bumbu dasar merah sama bumbu dasar putih. Kebalik, bumbu dasar putih, bumbu dasar merah. Terus aku pakai serai, daun jeruk, daun salam, dan asam kandis. Kalau nggak ada, ini mungkin bisa pakai belimbing wulu atau asam jawa ya. Tapi paling bener pakai asam kandis. Terus ditambahin air. Sebenarnya ini nanti akan jadinya berminyak kan, karena bumbu dasar aku pakai minyak. Aslinya sih nggak perlu ada minyaknya. Nah ini bisa jadi alternatif kalau kalian gak mau makan makanan yang berminyak. Tapi bumbunya jangan kasih minyak, pakai bumbu yang baru digiling gitu. Terus dikasih garam sama kaldu jamur. Udah diaduk-aduk dulu sampai mendidih. Kalau udah mendidih baru dimasukin ikannya. Oke, ketinggalan daun kunyit, nggak pakai juga nggak apa-apa.
Ini biar rada wangi aja. Udah, ini dimasukin ikannya. Ikan aku tinggal 4 ekor. Terus kalau ikannya udah masuk, ditutup wajannya, terus dimasak sampai airnya menyusut gitu. Kalau bisa tambahin cabai merah keriting biar warnanya merah banget. Nah ini tuh aku cabenya kayaknya pakai cabai rawit merah gitu mam, jadi warnanya kurang menarik. Sudah, ini udah mulai menyusut, tinggal diangkat aja. Ini warnanya kurang merah sih, tapi enak. Cobain. Terakhir aku bikin slice beef, ini kayak di rice bowl gitu-gitu sih, yang kayak ya udah deh yang kayak di tempat makan apa sih yang kayak di restoran gitu. Nah ini pakai bawang putih cincang, terus bawang bombay sama cabai aku tumis dulu sampai layu separuhnya aja, yang separuhnya lagi belakangan biar ada kres-kres gitu. Nah ini ditumis sampai wangi. Aku pakai dagingnya US slice beef, harganya 25.000, 25 atau 26.000 gitu, 250 gram. Ini aku nitip teman dari Jakarta. Aku punya toko favorit buat beli daging-daging kayak gini. Dia ini udah murah, terus enak banget. Nanti linknya aku taruh di description box buat Jakarta dan sekitarnya. Nah ini diaduk-aduk sebentar, terus aku tambahin saus tiram. Ini saus tiramnya udah habis, sedikit doang aku pakainya, nggak apa-apa sih. Terus aku tambahin kecap asin sedikit aja, terus tambahin kaldu jamur, nggak pakai garam lagi. Udah, ini diaduk-aduk, terus nanti ditambahin air sedikit aja. Kalau udah diaduk-aduk lagi, aku tambahin kecap. Kecapnya sesuai selera. Habis ini dicicipin rasanya. Kalau udah pas nggak usah ditambahin apa-apa. Kalau masih kurang asin, tinggal ditambahin lagi kecap asinnya. Atau kalau nggak punya kecap asin, bisa pakai garam. Jadi kemarin aku emang beli beberapa daging gitu karena papa Kai kepengen, jadi nitip teman. Nanti aku tunjukin waktu aku share belanja mingguan. Nah ini buat kita rekreasional aja ya mam, gak setiap hari, jadi disimpan di kulkas buat stok gitu. Nah terus aku masukin lagi nih sisa bawang bombay sama cabai tadi, biar dia nggak terlalu layu, terus masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini diaduk-aduk terus dicicipin. Kalau masih kurang rasanya tinggal ditambahin. Ini aku tambahin sedikit lagi kecap asin, terus aku tambahin minyak wijen juga biar dia rada wangi gitu. Selanjutnya aku tambahin daun bawang. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja, udah matang. Nah ini tuh rasanya kayak pedas, manis, terus gurih. Biasanya kan kalau di restoran gitu dia cenderung manis, kayak yakiniku teriyaki, manis atau asin aja, nggak ada pedes-pedesnya. Jadi ini agak lebih enak deh menurut aku karena ada cabenya. Jadi buat makan kayak gini tuh nggak perlu mahal-mahal sih. Ini udah banyak banget, 250 gram, terus harganya juga murah banget. Setahu aku sih di mana-mana udah banyak banget yang jual slice beef kayak gini. Ini nggak bisa dipotong sendiri ya mam, jadi kayak ada alatnya gitu. Nah ini enak banget, kalian harus cobain. Segini aja video dari aku, terima kasih sudah nonton.